Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai teks diskusi. Sebelum Ibu jabarkan, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas mengenai kaidah atau ciri kebahasaan dari teks diskusi. Tujuan pembelajaran kali ini agar kalian mampu menelaah ciri kebahasaan dari teks diskusi. Apa sih ciri kebahasaan teks diskusi itu? Ciri kebahasaan dari teks diskusi digunakan sebagai pembeda dari teks-teks lain. Ciri kaidah kebahasaan teks diskusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kalimat argumentatif. Yang kedua, menggunakan kata kajian dan kata populer. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Pasti dari ketiga ini kalian sudah tidak asing lagi kan mendengarnya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalimat argumentatif. Kalimat yang berisi gagasan pribadi yang dikembangkan oleh penulisnya berupa pendapat, ide, dan opini. Tujuannya untuk meyakinkan dan memengaruhi pembaca atau pendengar agar memiliki pendapat yang sama dengan penulis. Cirinya harus disertai fakta atau data yang mendukung. Yang kedua, menggunakan kata kajian dan kata populer. Kata kajian adalah kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi. Artinya, karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang. Kata kajian digunakan untuk suatu pengkajian atau kepentingan keilmuan. Kata-kata kajian yang juga disebut kata ilmiah diserap dari bahasa asing atau bahasa daerah. Ciri-ciri kata kajian sebagai berikut. Hanya diketahui oleh orang tertentu, seperti ilmuwan maupun cendekia. Yang kedua, dipakai dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Yang berikutnya adalah kata populer. Kata populer adalah kata-kata umum yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, kata-kata populer atau kata umum diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Kata tersebut digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ciri-ciri kata populer adalah sebagai berikut. Yang pertama, mudah diketahui, dimengerti, dan dipakai oleh masyarakat luas. Yang kedua, dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, Ibu akan mencontohkan kata kajian dan kata populer. Kata kajian aktivitas, kata populernya kegiatan. Kata kajiannya filter, kata populernya penyaring. Kata kajiannya volume, kata populernya isi. Kata kajiannya substansi, kata populernya inti. Kata kajiannya mengevaluasi, kata populernya koreksi. Kata kajiannya imajinasi, kata populernya khayalan. Kata kajiannya implementasi, kata populernya pelaksanaan. Sampai sini bisa kalian pahami? Berikutnya adalah konjungsi atau kata penghubung. Di sini ada dua konjungsi, yaitu konjungsi antar klausa dan konjungsi antar kalimat. Pertama, konjungsi antar klausa. Konjungsi antar klausa adalah kata hubung yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih. Ada 3 macam konjungsi antar klausa, yaitu konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi koordinatif. Konjungsi korelatif. Konjungsi ini menghubungkan dua buah klausa yang memiliki hubungan sintaksis setara. Contohnya, baik maupun, tidak tetapi, dan bukan melainkan. Contoh dari penggunaan kalimatnya adalah baik anak-anak maupun orang tua harus saling menghormati. Yang mana yang dimaksud dengan korelatif, yaitu korelatif kata baik akan berhubungan dengan kata maupun. Berikutnya konjungsi subordinatif. Konjungsi ini menggunakan dua buah klausa yang memiliki hubungan sintaksis yang tidak sama atau bertingkat. Contohnya, jika, agar, dan meskipun. Syarat lulus seorang siswa
jika ia telah menyelesaikan semua pembelajaran selama 6 semester. Berikutnya konjungsi koordinatif. Konjungsi ini sama dengan konjungsi korelatif. Konjungsi ini menghubungkan dua buah klausa yang sejajar, tetapi konjungsi ini hanya terjadi pada klausa-klausa yang sederhana. Contohnya dan, tetapi, serta atau. Contoh penggunaan kalimatnya adalah sebagai berikut. Sudah saatnya warga mengolah dan mengelola sampah secara mandiri. Berikutnya mengenai konjungsi antar kalimat. Yang pertama, konjungsi yang menyatakan konsekuensi atau akibat. Misalnya, dengan demikian, akibatnya dan konsekuensinya. Yang kedua, konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan pernyataan kalimat sebelumnya. Misalnya, walaupun demikian, sungguh pun demikian, dan meskipun demikian. Yang ketiga, konjungsi yang menyatakan lanjutan dari peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya. Misalnya, sesudah itu, setelah itu, dan selanjutnya. Keempat, konjungsi yang menyatakan adanya peristiwa atau keadaan lain di luar dari yang telah dinyatakan sebelumnya. Misalnya, tambahan pula, lagi pula, dan selain itu. Yang kelima, konjungsi yang menyatakan kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya. Misalnya, sebaliknya. Yang keenam, konjungsi yang menyatakan keadaan yang sebenarnya. Misalnya, sesungguhnya dan bahwasanya. Ketujuh, konjungsi yang menguatkan keadaan sebelumnya. Misalnya, bahkan. Yang kedelapan, konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan keadaan sebelumnya. Misalnya, namun dan akan tetapi. Yang kesembilan, konjungsi yang menyatakan akibat. Misalnya, oleh karena itu dan sebab itu. Kesepuluh, konjungsi yang menyatakan kejadian yang mendahului hal yang dinyatakan sebelumnya. Misalnya, sebelum itu. Oke anak-anak, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini kalian paham? Jika kalian ada pertanyaan, silakan kalian komentar di kolom di bawah ini, atau kalian bisa WhatsApp ke nomor ibu. Sekian.